Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan Masa Bergolak bagian ke-10. Penulis M.A. Salmun. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Itu bukan lamunan khayal seperti si Pandir menggantang asap, tetapi cita-cita yang secara real memang dapat dicapai, dilaksanakan, asal ada kemauan yang sungguh-sungguh. Selama Mulyadi meninggalkan kota Bandung, memang banyak terjadi perubahan dan pergeseran di Paris of Japa itu, terutama sesudah perang campuh di Hotel Homan dan penumpasan kaki tangan Belanda di Bandung Utara yang diduga membobolkan pintu air Cikapundung sehingga banjir di hilir itu. Jenderal McDonald dari markas besar Inggris minta berunding dengan Gubernur Sutarjo Kartohadikusumo. Tentu saja perundingan dengan imperialis itu termasuk peribahasa orang Sunda, tangan kanan berjabatan, tangan kiri memegang senjata. Walhasil tidak mustahil bahwa apa yang dikatakan perundingan itu sebenarnya tidak jauh daripada Mas Tarjo diancam dan diintimidir supaya mau menurut kehendak Inggris. Tetapi ya, bagaimanapun jalan dan cara berunding itu, putusannya amat pahit bagi penduduk Bandung. Bunyinya, orang-orang Indonesia yang tinggal di kota Bandung bagian utara mesti keluar meninggalkan tempatnya ke kota bagian selatan atau kemana saja. Batas pembelahan kota ialah jalan kereta api yang membujur dari barat ke timur. Alasan Belanda atau Inggris sepintas selalu seperti sungguh berperi kemanusiaan, katanya, untuk menjaga supaya rakyat yang tidak berdosa jangan terbunuh. Tentu saja tidak dikatakannya Nederland onder denen dan cecunguk yang pro nikah. Batas waktu untuk pengosongan bagian utara itu dipastikan tanggal 29 November 1945 pukul 12 siang. Kalau lewat waktu itu masih ada orang Indonesia di utara, tentu ditangkap dan yang mempunyai senjata akan ditembak mati seketika. Lantas ditambah dengan ancaman ekstra, kalau tempat kedudukan Rafwi dan tempat tahanan Jepang didekati kurang dari 200 meter, yang mendekati itu akan ditembak mati. Apalagi kalau berani mengusik, yang dinamakan Rafwi menurut teorinya adalah badan yang bersifat internasional untuk membebaskan tahanan, tawanan, dan interniran perang, di antaranya tawanan Jepang. Tetapi praktiknya di dalam Rafwi dan badan-badan yang dibentuk oleh sekutu, tidak sedikit serdadu Belanda yang turut membonceng dari Eropa. Datangnya ke Indonesia di samping mengurus tawanan, ternyata juga membantu menembaki bangsa kita. Itulah salah satu liciknya imperialis. Pendek kata, perundingan model Inggris itu sebenarnya tidak kurang dari satu paksaan yang pahit getir untuk ditelan oleh kita. Dalam praktiknya tentu saja menerbitkan kekalutan, lebih celaka bagi bangsa kita di utara, karena jauh sebelum batas waktu habis, Belanda-Belanda preman, terutama Indo, sudah mulai menganiaya, memperkosa, dan membunuh kita. Kejadiannya banyak orang utara mengungsi, tetapi lebih banyak lagi yang tinggal tetap, tidak peduli ancaman, kalau dipaksa melawan sedapat-dapat. Tentara dan pasukan-pasukan kita nyata tegas-tegas menolak untuk pindah. Bukan itu saja, tetapi pasukan-pasukan bersenjata malah jadi lebih banyak yang masuk ke utara, menolong bangsa kita yang dianiaya. Penganiayaan dari pihak musuh dibalas oleh pihak kita dengan penganiayaan pula. Akhirnya ramailah culik-menculik, kosa memperkosa, bunuh-membunuh, dan sebagainya. Kerap juga bangsa kita jadi luar biasa marah dan melakukan pembalasan yang luar biasa ganas. Mengapa orang Indonesia jadi seganas itu? Tidak ganas kalau dibandingkan dengan serdadu Belanda yang sekali menghamburkan peluru meriam paling sedikit membunuh 20 rakyat, dan perbuatan para pejuang kita itu hanya sekadar pemantulan bayangan saja dari perbuatan Belanda di utara yang membunuh tanpa alasan, menganiaya dan memperkosa rakyat tanpa dosa. Musim sedang bergolak, kalau bangsa Indonesia dibuat mendidih, ya tentu saja bergolak.
Di sini pun ternyata kekeliruan Belanda Inggris yang menghitung atau memperkalikan orang Indonesia 1945 seperti masih di zaman Daendels. Dulu 1811 kalau ada serdadu Daendels mengambil seorang desa dari kampungnya untuk dijadikan kuli jalan, lantas seluruh desa itu tiba-tiba kosong. Orang-orang bersembunyi ke hutan takut diwerek serdadu company. Tetapi orang Indonesia pada tahun 1945 jauh berlainan. Kalau ada seorang bangsanya nyata jelas diculik oleh Belanda atau Indo, kontan pada keesokan harinya paling sedikit 3 orang Belanda atau Indo diculik oleh pejuang kita, tanpa pilih-pilih asal membalas. Tentu saja sistem membayar utang dengan bunganya itu jauh dari perkiraan Inggris Belanda semula, dan mereka cemas. Pun ancaman mendekati Rafi tidak digubris oleh pihak pejuang kita dalam 1-2 hal yang nyata bahwa di dalam apa yang disebut Rafi itu sungguh ada serdadu Belanda. Tanpa ragu-ragu terus diserbu, dirampas senjatanya. Pun penyeberangan pasukan bersenjata kita dari utara ke selatan atau sebaliknya tidak semakin berkurang, malah menimbulkan perbuatan yang tidak diduga. Juga akibat tindakan licik yang dimulai pihak sana, yakni mengendarai kendaraan berbendera merah putih, menculik gadis-gadis kita. Pihak kita membalas dengan mengendarai kendaraan berbendera Belanda atau Inggris dan melemparkan granat ke rumah-rumah yang dipakai Belanda. Biasanya pada malam hari mereka berkumpul ketakutan di suatu rumah, dan rumah inilah yang menjadi sasaran pejuang kita. Utang jiwa bayar jiwa. Dari mana pejuang kita mendapatkan informasi? Dari koki atau babu dan jongos dan tukang jualan yang meskipun badannya mengikut Belanda tetapi hatinya tetap di Indonesia. Ini juga lupa diperhitungkan oleh Nika dan antek-anteknya. Jadi imperialis membelah kota Bandung menjadi utara dan selatan itu sebenarnya cuma-cuma saja, tidak menjadikan mereka lebih aman, kalau tidak hendak dikatakan lebih kalut dan ngeri. Dalam pada itu banyak terjadi kelucuan, yakni penyelundupan secara legal. Kisahnya sederhana sekali. Pihak ketiga mendekati asrama atau tempat rekreasi serdadu-serdadu India Muslim atau Gurkha yang berada di tepi jalan kereta api. Di bawahnya bingkisan kecil, apa saja isinya, biasanya buah-buahan atau penganan, misalnya daging ayam atau telur rebus. Dari pihak sini dibunyikan suitan seperti crossboy menyuit gadis, lalu biasanya pihak sana membalas dan mendekati. Dari sini bersenyum dibalas senyum dari sana. Aman. Diacungkannya bingkisan yang dibungkus rapi, lalu terjadi percakapan dengan isyarat tangan. Yang dari sini berarti kasih saya senjata atau coba kami tolong peluru. Biasanya dari sana menyetujui, lantas bingkisan tadi diikatkan pada seutas tambang panjang dan dilemparkan menyeberang jalan kereta api. Di sana disambut dan dibuka talinya. Tambangnya dibiarkan melintangi rel. Mereka pergi dan kembali lagi membawa apa yang diminta. Bisa jadi pistol, senapan atau satu peti peluru. Itu diikat pada ujung tambang bekas bingkisan tadi dan ditariklah oleh pihak kita. Maka berhasillah penyelundupan legal berupa barter. Jadi sebenarnya di dalam hati banyak putra India Muslim dan Gurkha masih terdapat rasa solidaritas terhadap perjuangan Indonesia. Memang perjuangan Indonesia perjuangan yang adil, perjuangan yang selaras dengan peri kemanusiaan menuju manusia merdeka. Keesokan harinya Mulyadi menemui adiknya Haryadi di perawatan darurat sambil menjenguk Mintarsih. Ternyata surat dari Bogor sudah sampai di tangan adiknya, surat tentang kemungkinan pindah ke Palang Merah Bogor. Tetapi Haryadi menolak, katanya, "Aku mendengar kabar selenting bahwa pada suatu waktu akan dibentuk tentara pelajar. Waktunya belum tentu, tetapi pasti jadinya. Aku ada niat masuk ke situ di Bandung, sebab di sini aku agak banyak mengenal letak-letak tanah. Di Bogor amat asing bagiku." Mulyadi mencoba menguji keyakinan adiknya. "Dengar adik, ayah sudah hilang. Kalau kamu masuk tentara juga dan kita semua gugur, alangkah susah dan sedihnya hati ibu kehilangan suami dan 3 orang anaknya." Adiknya menjawab tegas,
Kamu ini membuat kecil hati saja. Kalau mau mati di dalam pangkuan ibu juga bisa saja mati. Mengapa mesti ditentukan kita bersaudara mati semua? Bagaimana nanti saja? Kakaknya menepuk bahu. Ya bagus. Kalau kamu sudah bulat bertekad, masuklah menjadi tentara pelajar. Ketika menjenguk Mintarsih, ternyata gadis itu sudah boleh duduk dan jelas merasa gembira bertemu dengan Mulyadi. Agak banyak mereka bercakap-cakap. Kalau sudah sembuh benar, apa yang kau kerjakan nanti, Min? Tanya Mulyadi. Kembali ke Laswi, tetapi tidak mau lagi menjadi penghubung. Menjadi umpan peluru tanpa dapat membalas. Aku akan minta menjadi barisan tempur. Kalau ditembak, dapat menembak kembali. Mulyadi tersenyum setuju. Kemudian mereka bercerai. Mulyadi mencari kesatuannya di utara, di tempat terlarang. Tetapi ia tidak gentar melalui jalan Cipaganti, kemudian mengambil pinggiran. Ketika itu Cipaganti Tonggoh sebelah barat belum ditempati gedung-gedung dan perluasan kota belum seperti sekarang. Mencoba menerobos Sukajadi mengambil pinggiran, akhirnya di satu titik bertemu dengan pasukannya yang kebetulan sedang istirahat, dalam arti tidak sedang bertempur. Teman-temannya amat senang melihat Mulyadi datang kembali. Mulyadi sendiri merasa sedih sebab kehilangan beberapa kawan. Usin, kopral yang dapat melawak, gugur dalam pertempuran di dekat sekolah teknik tinggi. Hilman, prajurit yang luar biasa beraninya, tertikam bayonet ketika bertempur 1 lawan 1. Sebenarnya 1 lawan 2 sebab Hilman menghadapi 2 musuh. Wirjaya, seorang anak gado bangkong yang tahu mencari lalap hutan untuk pauk nasi, tertembus peluru dekat rumah sakit Advent dalam memperebutkan jalan Cihamplas. Ah, saudara-saudara seperjuangan, kalian dipanggil lebih dahulu ke hadirat ilahi. Selamat jalan, selamat di alam baka. Kesedihan yang kedua karena Mulyadi melihat keadaan saudara-saudara sepasukannya secara badaniah nampak mundur. Mukanya cekung-cekung karena penat dan kehabisan tenaga, rambutnya gondrong semua, pakaiannya kumal. Tetapi semangatnya tidak seorang pun menurun, tidak ada yang melempem. Semua tetap menyala-nyala, segala kekurangan, segala ketidaksempurnaan diderita dengan hati teguh. Tidak pernah ada seorang pun mengeluh karena lapar atau lelah, meskipun nampak dari mukanya kehabisan tenaga. Tetapi selama belum kehabisan nyawa, tetap hasrat berjuangnya utuh dan murni. Melihat itu semua, Mulyadi merasa amat terharu tetapi bangga. Dan melihat keteguhan saudara-saudaranya begitu, makin bulatlah keyakinan Mulyadi bahwa Indonesia pasti menang. Tentu saja adanya pasukan dan tentara kita di utara itu bagaikan duri dalam daging bagi Belanda dan Inggris. Seperti singa yang hidungnya dimasuki laron, mereka tidak dapat berbuat apa-apa selain menubruk-nubruk ke kiri ke kanan, ke muka ke belakang. Artinya Inggris Belanda memuntahkan peluru mortir, howitzer, dan meriamnya ke selatan dan ke Cihaur Gelis dan Tegalega. Malah tidak segan-segan mengadakan bombardemen. Cicadas dibom sehingga rata dengan tanah pada tanggal 14 Desember 1945. Jangan ditanya berapa ratus banyaknya korban rakyat yang tidak berdosa. Alasan Belanda Inggris karena di sana tempat persembunyian tentara Republik yang menembak-nembak dengan meriam ke utara sehingga menewaskan Belanda preman, katanya. Lagi pula katanya Cicadas dipergunakan oleh pasukan-pasukan bersenjata tempat menyeberang dari selatan ke utara atau sebaliknya. Tentu saja peristiwa itu tidak terbatas pada bombardemen Cicadas saja, tetapi hampir setiap hari timbul kontak berapi antara Belanda Inggris di satu pihak dengan tentara atau pasukan swasta kita di lain pihak. Pertempuran besar atau kecil, lama atau sebentar. Pertempuran memperebutkan sebuah kantor atau gedung atau satu titik yang strategis adalah hal yang biasa saja. Belum lagi apa yang disebut bentrokan kecil-kecilan di jalan-jalan sebelah utara. Pendek kata, secara praktis pembelahan dan pembatasan kota Bandung itu tiada ada artinya sama sekali. Tanah dapat dibatasi, tetapi nafsu merdeka sesuatu bangsa mana ada besi yang kuat untuk membuat blokadenya.
Pelerai itu adalah seorang diplomat Inggris yang pada masa itu termasuk salah seorang di antara yang paling ulung. Malah ia seorang bangsawan. Sehari-hari disebutnya Sir Clarker, nama lengkapnya Lord Inverchapel Archibald J.K. Clarker. Paling akhir menjadi duta besar di Moskow. Aduh, mohon maaf pemirsa ya, membacanya belepotan. Dengan cara Inggris, ia berhasil mempertemukan pihak Belanda yang berpendirian Kos Wat Het Kos. Indonesia mesti kembali menjadi jajahan Nederland. Dengan pihak Indonesia yang bersikap tegas, jelas sekali merdeka tetap merdeka. Hanya mempertemukan saja dan bertukar pikiran yang pokok. Atas kegiatan Sir Clarker itulah kemudian pada April 1946, Indonesia dengan Belanda dapat bertemu dalam perundingan di Hoge-Veluwe. Perundingan yang untuk kedua belah pihak tidak membawa hasil, tetapi kedua pihak mulai dapat saling mengetahui pendirian masing-masing. Tetapi kita terlalu jauh memasuki peristiwa-peristiwa diplomasi. Cerita kita tunda sampai bulan Maret 1946. Pembaca tentu ingin tahu di mana gerangan pemuda kita Mulyadi berada, apa saja dilakukannya. Setelah kembali pada kesatuannya, Mulyadi malah sudah memimpin lagi seksinya di kota Bandung sebelah utara, di pinggiran. Sebab kalau di dalam kota terlalu mudah diketahui Belanda Inggris yang amat kuat dan keras berpatroli pada siang hari. Tetapi kalau malam hari barisan kita membuat mereka tidak dapat tidur. Belum pernah terjadi satu malam pun ada pos Belanda Inggris yang tidak keguguran penghuninya. Ada saja yang menjadi sasaran peluru Indonesia. Pernah Mulyadi dengan kawan-kawannya sekian jauhnya menyeru ke selatan sampai di gedung perbekalan Gurkha di Jalan Jawa yang dahulu sekolah guru. Jauhnya hanya beberapa puluh depa saja dari rel kereta api. Tentu saja terbit tembak-menembak sampai di belakang kantor telepon. Tetapi itu pancingan saja, sebab selama sebagian kawannya mundur, ia dengan paksa. Tetapi mulai siasat masuk ke gedung, ke gudang, mengambil beberapa peti peluru dan persediaan lain-lain, dan kemudian gudang diledakkan. Tidak sekali itu saja, Mulyadi dan yang lainnya juga membuat riwayat seperti itu sering, malah seolah-olah menjadi pekerjaan rutin saja. Tentu saja diperhitungkannya segala kemungkinan, umpamanya saja kode yang dipakai oleh Belanda Inggris pada malam itu, jalan yang akan dilaluinya bila maju dan bila mengundurkan diri, titik-titik strategis dan titik berkumpul sesudah penyerangan, dan macam-macam lagi, semua untuk menyelamatkan diri dan kawan. Sekali waktu menyerbu perlengkapan India Muslim di Jalan Aceh, terjadi sesuatu yang agak lucu. Mulyadi dengan dua orang teman maju terdahulu. Ketiganya amat fasih berbahasa Arab, dialek Makkah. Setelah menyebut kode lantas diucapkan, "Assalamualaikum ya ikhwan." Kontan si penjaga menjawab, "Waalaikumsalam, khair. Terjadilah percakapan dalam bahasa Arab bercampur Inggris dengan senyum tertawa, dan Mulyadi dibawa ke dalam untuk berunding, ya mengadakan musyawaratul ikhwan, seolah-olah tiada terjadi apa-apa dalam masa bergolak dan bermusuhan. Kembali dari situ diberinya sebuah truk lengkap dengan senjata dan mesiu sekadarnya. Lucunya lagi, dipesan kalau di jalan dicegat Inggris atau Belanda, pakailah kode Kashmir Karachi dan katakan kamu membawa mayat dan orang-orang luka. Teman-temanmu mesti berbaring bergelimangan di dalam truk, ditutup dengan kain mayat yang biasa dipakai oleh pasukan kami. Tentu tidak seorang pun berani mengusik dan kalian dapat jalan terus." Tentu saja dengan musuh macam begitu Mulyadi berpisah dengan peluk-pelukan dan rasa terharu. Musuh yang sebenarnya saudara seideologi, bangsa yang sama-sama ingin merdeka, yang sama-sama di dalam hatinya menentang imperialis dan ingin mengusir penjajah. Bangsa yang sebenarnya membenci Imperium Inggris, tetapi oleh sesuatu aturan terpaksa dan dipaksa memanggul senjata di bawah komandan anak-anak John Bull. Waktunya habis pemirsa.
Dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.